Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. KPK menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Gedung Nusantara II, Senayan DPR RI. Dalam rapat ini, KPK melaporkan pengelolaan dan realisasi anggaran KPK tahun anggaran 2023-2024 serta menyampaikan rancangan kerja dan anggaran atau RKA tahun anggaran 2025. Dalam paparannya, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan realisasi anggaran KPK per 31 Desember tahun 2023. Selain itu, pada kesempatan ini Nawawi juga menyampaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang didapat dari hasil penanganan korupsi sebesar 398,71 miliar rupiah. Nawawi menambahkan bahwa PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan tindak pidana korupsi atau TPK. Oleh karena itu, KPK terus berkomitmen untuk dapat mewujudkan pengelolaan anggaran dan penyelamatan keuangan negara yang efektif. Sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ, pemerintah yang masih menjadi ladang subur praktik korupsi menginisiasi KPK untuk terus menyosialisasikan upaya pencegahannya. Pasalnya, korupsi di sektor PBJ masih menjadi kasus tindak pidana korupsi terbesar kedua di bawah gratifikasi dan penyuapan. Dalam seminar bertajuk Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, praktik suap sangat erat dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak vendor yang melakukan penyuapan agar laporannya dinyatakan baik saat proses audit. KPK menggelar workshop penulisan jurnalistik bagi jurnalis di Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kompetisi konten kreatif dan jurnalistik anti korupsi bertajuk Suarakan Aksimu. Melalui kompetisi ini, KPK ingin mendorong setiap individu agar berani menyuarakan pendapat, ide, dan aspirasi dalam pemberantasan korupsi. Pada workshop penulisan jurnalistik yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK Ali Fikri memaparkan banyak sekali bahan yang bisa para jurnalis tulis terkait pemberantasan korupsi, misalnya saja dalam menulis terkait tindak pidana korupsi. Selain workshop penulisan jurnalistik, KPK pun menggelar pelatihan video kreatif di Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan pegawai Diskominfo seprovinsi Jawa Timur. KPK menggelar rapat koordinasi tata kelola dan pelayanan publik sektor kesehatan dengan jajaran RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rakor ini bertujuan untuk membahas pencegahan potensi korupsi serta memaparkan permasalahan yang kerap terjadi di sektor fasilitas pelayanan dan kesehatan atau Fasyankes. Ketua Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria, menjelaskan bahwa di sektor Fasyankes, KPK menemui sejumlah permasalahan yang kerap terjadi, khususnya di wilayah timur. Untuk itu, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 turut memprioritaskan pencegahan korupsi, sektor layanan dasar seperti observasi layanan publik, dan sektor kesehatan khususnya di wilayah timur Indonesia. KPK kembali tetapkan satu orang tersangka yaitu YO atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Jawa bagian tengah. KPK selanjutnya melakukan penahanan tersangka di rutan cabang KPK. Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan KPK pada April tahun 2023. Atas komisi yang didapat tersangka YO, KPK telah menyita 7 deposito senilai 10 miliar rupiah, 1 buah kartu ATM, uang tunai senilai 1 miliar rupiah, tabungan reksadana atas nama DRS senilai 6 miliar rupiah, dan 8 bidang tanah beserta sertifikat di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto yang nilainya mencapai kurang lebih 8 miliar rupiah.
Perjalanan roadshow bus jelajah negeri bangun anti korupsi tiba di Kota Pahlawan, Surabaya. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan berkolaborasi dengan mitra KPK agar nilai anti korupsi terus membumi di bumi pertiwi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya. Hadir dalam acara ini pejabat atau PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Bahtiar Ujang Purnama, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Wakil Kejaksaan Tinggi, para bupati dan wali kota, serta OPD se-Jawa Timur. Masih dalam rangkaian kegiatan roadshow bus anti korupsi di Surabaya, KPK menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi pada sektor BUMD. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada kegiatan yang sama mengajak seluruh jajaran direksi BUMD yang hadir untuk terus mengoptimalkan kinerja perusahaannya guna mendorong peningkatan pendapatan daerah. KPK mengadakan rapat koordinasi atau rakor tindak lanjut terhadap strategi penguatan kapasitas APIP untuk pencegahan korupsi pemerintah daerah. Melalui kolaborasi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta pengoptimalan penguatan APIP dengan berbagai dukungan efektivitas kinerja dari Inspektorat Daerah sebagai ujung tombak komitmen dan kecakapan pencegahan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua di bulan Juni tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.